Perkenalkan, nama aku Yonita. Sesuai dengan judulnya, aku bakal cerita, aku bakal jelasin step-step apa aja sih yang aku lalui ketika aku ikut program magang bakti di BCA. Jadi langsung aja, aku butuh waktu 4 bulan buat proses rekrutmen sampai bener-bener aku tanda tangan kontrak di BCA. Jadi aku daftar itu tanggal 15 Maret. Aku kirim via pos ke BCA Pemuda. Soalnya waktu aku cek lewat webnya itu mereka belum ada bukaan buat cabang Semarang. Jadi aku memang karena domisiliku Semarang dan aku pengen penempatannya juga di Semarang, jadi aku kirim lamaran ke KCU BCA Pemuda. Jadi kalau di Semarang KCU-nya ada dua teman-teman, ada di Pemuda dan ada yang di Gang Tengah. Dan aku karena sebelumnya aku nggak tahu kalau ternyata Semarang punya dua KCU, jadi aku kirimnya langsung ke Pemuda. Nah karena sampai akhir bulan Maret aku masih belum dapat informasi apa-apa dari BCA, aku iseng nih buka web karir mereka dan aku cek lagi ternyata buat pendaftaran online buat cabang Semarang itu mereka lagi buka. Jadi aku mutusin buat daftar lagi via online. Jadi aku daftar 2 kali, aku daftar via pos dan aku daftar juga via online. Jadi waktu aku daftar via pos itu aku memang sengaja nggak ngelampirin fotokopi KTP ku teman-teman, karena aku kemakan isu di media sosial yang katanya kalau zaman sekarang ketika kita lamar pekerjaan nih dan kita melampirkan fotokopi KTP atau KK itu takutnya data diri kita akan bocor dan akan disalahgunakan oleh pihak rekrutmen atau mungkin orang lain yang tidak bertanggung jawab. Cuma setelah aku pikir-pikir, karena BCA ini kan perusahaan yang benefit ya, jadi aku yakin mereka pasti punya prosedur pemusnahan berkas-berkas dari calon kandidat yang memang tidak dipakai lagi gitu. Nah jadi nggak selang lama setelah aku daftar online, aku dapat telepon nih teman-teman, ternyata dari BCA Pemuda. Mereka konfirmasi apa betul sih aku kirim lamaran. Terus aku bilang oh iya betul, aku kirim lamaran ke BCA Pemuda, dan ternyata mereka konfirmasi lagi kalau aku kurang fotokopi KTP dan aku diminta buat kirim via email ke bagian SDM mereka. Di situ aku merasa kayak amazing banget sih, karena kalau rekrutmen lain kan biasanya ketika kita ada kurang berkas itu benar-benar langsung nggak diperhatiin atau dibuang aja gitu ternyata. Tapi aku sampai ditelepon dan disuruh kirim buat fotokopi KTP ku yang memang aku waktu itu sengaja nggak kirim di lamaran berkas aku. Tanggal 1 April aku dapat email dari BCA, isinya bahwa aku bisa ikut tes dari tanggal 1 April sampai tanggal 4 April. Jamnya dari jam 6 pagi tanggal 1 sampai tanggal 4 April jam 12 malam. Jadi ini bebas waktunya, kalian bisa pilih kapan aja sesiap kalian, dan ini nggak dadakan ya. Jadi diharapkan kalian ini benar-benar mempersiapkan waktu dengan sebaik mungkin. Jadi belajarlah banyak-banyak, belajarnya juga jangan dari satu sumber aja tapi juga dari berbagai sumber, karena sampai tahap tes pun ternyata banyak yang nggak kepanggil. Jadi sayang banget kalau misalnya sampai tahap tes ini kalian nggak gunain dengan baik. Jadi di email itu ada device browser apa aja yang disarankan buat mengakses, kemudian ada petunjuk sebelum memulai tes, kemudian juga ada kisi-kisi. Kisi-kisi ini ada semacam e-verbal, soalnya ada 17 pertanyaan dan waktunya 4 menit. Terus ada numerical yang soalnya ada 15 pertanyaan, waktunya 5 menit. Dan ada ability to learn, dimana soalnya 15 pertanyaan, waktunya 5 menit. Dan ada smart personality. Smart personality ini isinya 100 pertanyaan, waktunya sekitar 15 menit. Jadi aku ambil waktu buat tes itu tanggal 3 April. Tanggal 3 April aku ambil tes jam 10 pagi. Itu benar-benar aku usahakan, aku betul-betul sudah tidur cukup, aku sudah makan, terus juga sudah merasa aku benar-benar udah siap. Aku ambil tanggal 3 April buat ikut tes. Kemudian tanggal 7 April sore-sore itu aku dapat email lagi, dan email ini dari SDM-nya cabang Kanwil 2 langsung. Kanwil 2 itu Semarang ya teman-teman, Jawa Tengah. Itu Semarang ikutnya Kanwil 2 kalau ternyata ada tes verifikasi. Nah di situ aku bingung nih, tes verifikasi ini maksudnya apa ya, karena kemarin kan aku udah ikut tes, apakah ini tes lagi atau mungkin kemarin ada kendala dari apa yang aku kerjakan atau gimana. Jadi rasanya tuh kayak deg-degan lagi gitu loh, padahal udah ikut tes, udah rasanya udah lega, tinggal menunggu hasil, tapi ini disuruh tes lagi. Dan disitu ada kontaknya, ternyata kontak yang bisa dihubungi kalau misalnya ada kendala waktu verifikasi tes ini. Nah aku kontak ke
nomor tersebut buat memastikan apakah aku harus ikut tes ulang atau enggak, dan tes ulang ini apakah karena ada kendala atau enggak. Jadi jawabannya adalah iya, aku harus ikut tes lagi, dan ternyata tes verifikasi ini tes ulang dengan soal yang sama, tapi kita diwajibkan untuk on cam teman-teman. Jadi ada pengawas dari pihak BCA yang juga ikut ngawasin, dan biar tahu juga apakah itu benar-benar kita yang ngerjain, apakah kita nyontek atau enggak gitu. Jadi memang sampai segitunya biar mereka percaya sama kita gitu. Dan waktu itu juga aku diinformasikan informasi selanjutnya sampai 2 minggu setelah tanggal 7 April itu. Setelah 2 minggu, memang 2 minggu persis itu belum ada informasi lanjutan. Jadi aku inisiatif aja follow up tanggal 22 April ke email recruitment@bca.co.id. Aku tanya nih terkait dengan kelanjutannya gimana, karena memang sudah melebihi batas dari 2 minggu tersebut. Dan disitu aku udah deg-degan sih, aku udah penasaran nih apa memang nggak lulus atau gimana gitu. Terus ternyata tanggal 27 April itu aku dapat WA. Untungnya aku nggak lagi sibuk, nggak lagi di luar, nggak lagi ketiduran, karena jam sore sih, sekitar jam 3 atau jam 4 kalau nggak salah. Itu aku dapat WA dari pihak BCA. Ini WA pribadi ya, bukan WA dari Ivo. Jadi kalau di BCA itu wawancaranya ada 2 kali teman-teman, ada yang dari pihak BCA langsung dan ada yang ada dari pihak lembaganya namanya Ivo. Jadi tanggal 27 April aku di WA buat ikut wawancara dari Ibu Vivi namanya. Nah ini dadakan, jadi 30 menit sebelum interview aku di WA. Di situ aku benar-benar siap-siap, dan walaupun cuma online, diharapkan kalian juga harus well prepare ya, dari pakaiannya harus pakai blazer, atau juga aku sih ambil aman aja, dalamnya aku pakai kemeja putih, terus luarnya aku pakai blazer, dan disitu aku juga pakai celana walaupun online, karena ternyata temanku ada yang pakai celana pendek biasa, pakai celana bukan celana kerja, ternyata dia disuruh berdiri. Nah di situ dia nggak lanjut ternyata sampai ke proses rekrutmen selanjutnya. Jadi tetap di segala sesi yang diberikan kesempatan oleh pihak BCA harus digunakan dengan baik. Jadi tetap dandan, intinya biar kamu nggak kucel dan kamu enak dilihat waktu interview online. Nah teman-teman, tanggal 7 April kan aku dapat email buat tes verifikasi online. Nah di tes verifikasi online itu juga disebutkan bahwa aku harus ngirim scan KTP, terus juga scan ijazah dan transkrip nilai ke pihak BCA. Dan di situ kita juga harus ngisi yang namanya formulir permohonan magang teman-teman. Contohnya seperti ini. Ya, jadi ini isinya data diri kalian, nama, tempat tanggal lahir, alamat, kemudian juga data keluarga, pendidikan formal dan non formal, terus pengalaman kerjanya juga apa. Dan yang paling pasti di halaman terakhir ini ada yang namanya deskripsi diri. Nah, deskripsi diri ini instruksinya seperti ini. Lengkapi kata saya di bawah ini yang menggambarkan karakter dan kepribadian Anda sehingga orang lain memiliki gambaran tentang Anda walaupun hanya sedikit. Wajib isi dengan lengkap hingga nomor 15. Jadi memang ada 15 nih, sampai 15 diawali dengan kata saya. Jadi ini cuma deskripsi diri aja sebetulnya, tapi harus diisi dengan sejujur-jujurnya dan harus kalian sendiri yang isi. Jangan diisiin orang lain dan jangan tanya ke orang lain juga, karena waktu itu aku sempat nemuin nih di Twitter ada yang tanya, jadi dia lagi mau ngisi deskripsi diri dari BCA tapi dia malah tanya ke orang-orang, aku orangnya kayak gimana sih, bingung nih mau ngisi data diri kayak gini. Itu jangan ya teman-teman, karena bisa jadi ini yang ditanyain dari pihak rekrutmennya nanti, dari pihak HRD atau pihak pewawancaranya yang tanya kayak aku kan tulis saya pribadi yang independen, saya seorang problem solver, sampai yang tidak berkaitan dengan pekerjaan pun aku tulis kayak aku suka olahraga, terus juga saya suka membaca buku non fiksi, saya suka mempelajari hal baru, terus seperti itu tetap harus diisi sendiri, karena itu juga nanti jadi cara pihak rekrutmen tahu tentang diri kalian. Kayak yang waktu nomor 1 nih, aku kan tulis saya pribadi yang independen, itu dari pihak rekrutmen pasti bisa tanya aja, kenapa sih kamu merasa kamu pribadi yang independen, contohnya apa sih, contoh kasusnya apa sih, sampai kamu menyimpulkan bahwa kamu adalah pribadi yang independen. Jadi
diharapkan ini memang ditulis sendiri, jangan tanya siapa-siapa, walaupun itu opini orang lain kan belum tentu sesuai dengan apa yang diri kalian sendiri. Next, setelah tanggal 27 April aku interview dengan pihak BCA-nya langsung. Tanggal 4 Mei minggu depannya aku dapat WA juga nih dari yang namanya IFO. IFO ini lembaga yang ditunjuk oleh pihak BCA untuk mewawancarai calon kandidat mereka. Jadi tanggal 4 Mei aku dapat WA dan tanggal 5 Mei aku dijadwalkan untuk interview. Interviewnya itu nggak lama-lama sih, kalau aku cuma 20 menit atau 15 menit, nggak sampai setengah jam. Dan yang aku ingat banget tanggal 5 Mei waktu interview sama pihak IFO itu pertanyaannya cuma 2. Jadi pertama kan standar aja nih, disuruh perkenalan. Terus setelah itu aku ditanyain hal terberat yang pernah terjadi di hidup kamu selama 2 tahun terakhir itu apa, dan hal yang membanggakan yang terjadi di kamu selama 2 tahun terakhir itu apa. Iya, aku jawab aja karena memang terkait dengan pekerjaan. Jadi aku jawab terkait dengan pekerjaan, hal yang memberatkan dan juga membahagiakan di situ. Dan karena aku sebelumnya juga sudah pernah kerja selama 3 tahun di Sinarmas Multi Finance, itu juga aku ditanyain apa sih struggle-nya kerja di posisimu, terus posisimu yang menurutmu paling berkesan itu di mana, dan posisi yang paling tidak mengenakan itu di mana juga. Jadi memang seputar diri kamu sendiri. Jadi persiapkan, kamu harus tahu tentang diri kamu sendiri seperti apa, karena memang di situ lebih ditanyain terkait dengan emosional kamu, seperti itu. Terus tanggal 5 Mei aku sudah interview sama pihak IFO. Tanggal 7 Mei aku dapat email buat medical check up. Aku dijadwalin sekitar tanggal 9 atau tanggal 8, aku lupa. Tapi karena aku lagi menstruasi, jadi aku reschedule tanggal 17 Mei. Nah, sebagai informasi, kalau misalnya kalian mau medical check up, itu jangan ketika kalian menstruasi ya teman-teman. Itu nanti hasilnya bisa jelek kalau aku pernah dengar itu. Jadi kalian bisa gagal di situ. Dan gak usah keburu-buru kalau misalnya memang kalian lagi menstruasi. Reschedule ketika memang kalian sudah benar-benar bersih. Karena barenganku ternyata ada yang menstruasi hari terakhir belum bersih-bersih banget, tapi dia tetap medical check up dan dia nggak lolos. Jadi sayang banget kalau udah sampai medical check up tapi nggak lolos. Masa penantiannya sudah panjang sekali. Buat medical check up, aku seingatku ya, yang dicek itu dari tinggi badan, berat badan, kemudian juga kita ada ronsen toraks, terus juga ada interview juga sama dokternya di situ. Tanyanya seputar kesehatan aja sih, kayak kalau misalnya minus berapa. Oh ya, kalau di BCA itu nggak ada, setahuku nggak ada itu ya patokan kayak tinggi kamu harus berapa selama berat badanmu proporsional. Terus juga hasil toraks terutama kamu bersih. Dan di BCA juga nggak apa-apa ya kalau minus, nggak ada batasan juga harus minus berapa, karena temenku teller itu dia minus 6 atau 7 juga tetap lolos kayak gitu. Jadi yang penting kalian rajin-rajin olahraga aja, yang penting biar fit. Dan nggak bisa sebetulnya kalau misalnya medical check up pakai mitos-mitos yang minum susu beruang, minum air kelapa, terus atau minum kecap sama apa ya, ada yang bilang juga itu nggak bisa. Pokoknya kalau misalnya kesehatan itu kan memang apa yang sudah menjadi habit kamu selama ini, jadi nggak bisa dengan satu malam atau 1 hari 2 hari kebiasaan yang sudah kamu lakukan yang membawa dampak negatif ke tubuh tiba-tiba hilang gitu aja, kan nggak mungkin kan. Terus apakah aku pernah dapat pertanyaan juga nih, kalau misalnya giginya nggak rapi apakah boleh daftar atau nggak boleh. Gigiku nggak rapi, aku ada gingsul. Terus juga waktu daftar aku masih pakai behel, ini lagi proses buat ganti pindah dokter, jadi behelnya aku lepas dulu sebelum dipasang lagi. Juga tetap keterima aja di BCA. Nah, karena setelah 10 hari aku masih belum dapat informasi apa-apa, jadi aku memutuskan buat follow up ke pihak PSDM Kanwil 2. Atau kalian juga bisa sih kalau misalnya mau tanya proses rekrutmen kalian gimana, sampai apa, proses selanjutnya apa, kalian bisa email langsung ke rekrutmen@bca.co.id. Selama pertanyaan kalian jelas, kemudian juga kalian tanyanya menjelaskannya dengan
lengkap, jangan cuma pakai nama. Kalau aku nih waktu tanya ke email rekrutmen@bca, karena itu kan memang email sentral, jadi otomatis terima email kan dari segala jenis program rekrutmen, terus juga seluruh Indonesia. Jadi tanyanya yang jelas, aku pasti sebutin nama aku siapa, terus juga aku dari program apa, dari program Magang Bakti, terus juga aku daftar untuk di bagian mana, aku tanya juga, kalian harus sebutin di situ. Dan proses terakhirku itu sesi apa gitu kan, misalnya karena ini medical check up, ya kalian bisa informasiin aja proses terakhir medical check up tanggal sekian pada waktu sekian. Kalian bisa tanya prosesnya sudah sampai mana, terus proses selanjutnya apa. Intinya yang jelas dan yang sopan pasti bakal direspon sama pihak adminnya. Nah, tanggal 28 Mei itu aku email ke PSDM Kanwil 2, dan informasinya sih aku lolos medical check up, puji Tuhan. Tapi karena emailnya itu belum berupa official, jadi menurutku yang official di situ juga kalian pasti dapat list satu batch itu nama kalian sama teman-teman kalian siapa aja dan di bagian apa kalian keterimanya. Jadi aku waktu email tanggal 28 Mei buat follow up, itu aku disuruh nunggu lagi buat kelas training. Di situ aku masih deg-degan nih karena aku ngerasa aku belum dapat email official emailnya. Nah, tanggal 14 Juni aku dapat email official nih yang menyatakan bahwa aku lolos, tapi aku juga masih belum diinformasikan kalau aku lolos buat posisi apa. Jadi kan kalau magang bakti buat frontliner ini kan ada dua, ada yang buat teller, ada yang buat CSO. Nah, harusnya kalau official kelolosan di situ kalian juga pasti dapat informasi kalian itu bakal ditempatkan di teller atau di CSO. Di email official lolos tersebut juga nanti bakal dijelasin kapan harus tanda tangan kontrak, terus juga kapan harus mulai trainingnya. Nah, sedangkan tanggal 14 Juni aku tuh cuma dapet email kalau aku lolos medical check up. Ada banyak list barenganku itu yang lolos medical check up siapa aja, dan kita diinformasikan kalau kelasnya bakal mulai antara bulan Juli atau Oktober, karena waktu itu lagi masa PPKM awalan baru muncul. Karena PPKM-nya juga diperpanjang terus, jadi memang dari pihak BCA tidak memberikan kepastian kapan nih aku bakal ikut training, cuma dikasih waktu rentang waktunya pokoknya sekitar Juli atau Oktober seperti itu. Nah, terus tanggal 15 Juli, 1 bulan setelah aku dapat email kalau aku lolos medical check up, itu 15 Juli aku dapat jadwal buat ikut rapid test. Jadi karena masih masa pandemi nih, masih COVID-19, sebelum mulai training, sebelum tanda tangan kontrak, kita harus wajib rapid test terlebih dahulu, temen. Jadi aku dikasih dari satu email itu, aku dapat informasi jadwal rapid, terus juga jadwal pemberkasannya kapan, dan disitu juga aku diinformasiin kalau aku lolos buat penempatan di bagian CSO, dan aku batch 160. Batchku batch 160 itu terdiri dari 19 orang, dan penempatannya nggak cuma di Semarang ya, ada yang di Solo, ada yang di ada yang di Solo, terus ada yang di Tegal, ada intinya yang masukkan 2 itu semuanya ada di situ. Nah, dijadwalin buat rapid tanggal 22 Juli. Tanggal 22 Juli aku harus rapid, tanggal 23 Julinya aku harus tanda tangan berkas. Jadi sebelum tanda tangan berkas datang ke KCU, itu kita harus rapid terlebih dahulu dengan hasil reaktif. Itu kita nggak bisa, jadi harus hasilnya non reaktif terlebih dahulu baru kita bisa ikut tanda tangan berkas. Dan diinformasiin juga kalau jadwal trainingnya dari tanggal 26 Juli sampai 27 Agustus. Nah, pertanyaannya gimana nih kalau misalnya ternyata kalian habis rapid kok hasilnya reaktif? Gak usah khawatir, kalian bakal di reschedule buat ikut training di jadwal berikutnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, tanggal 26 Juli sampai 27 Agustus kan aku training. Di training itu juga masih ada sistem gugur, kawan. Jadi kalau di BCA itu walaupun kita udah tanda tangan kontrak dan kita ikut training, dari sisi training itu kan 1 bulan itu ada beberapa kali ujian, dan itu juga harus lolos. Kalau misalnya kalian nggak lolos ya kalian bakal nggak lanjut buat kerja di BCA. Jadi seperti biasa digunakan waktunya sebaik mungkin, belajar betul-betul karena materinya juga banyak. Jadi itu sistem training di BCA.
itu kita harus isi e-learning. Jadi ada beberapa e-learning yang harus kita baca, yang harus kita pelajari. Terus ada yang namanya ujian tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1 nilainya diambil dari ujian tulis dan ujian role play pertama. Kalau yang ujian tahap 2 itu full dari role play kalian. Nah, kalau misalnya mau ikut lanjut ke tahap 2, otomatis kalian juga harus lolos dari tahap 1. Kalau kalian gugur di tahap 1, ya kalian nggak bakalan bisa lanjut ke tahap 2. Begitu juga kalau misalnya kalian nggak lolos di tahap 2, kalian ya otomatis tidak bisa melanjutkan ikut program magang bakti. Buat standar kelulusannya apa sih dari training? Jadi nilai minimal itu 70. Nilai minimal itu 70 seingatku. Dan tapi kalau misalnya kalian mepet, itu juga pasti dari pihak rekrutmen pasti akan mempertimbangkan nih, kok kalian bisa nilainya mepet kenapa gitu. Karena barengan batchku itu juga ada yang lolos bersyarat 3 orang, nilai mereka di atas 70 tapi memang mepet sama 70. Nah, jadi kalau misalnya di sistem rekrutmen kita itu setiap ujian itu tetap ada tabel buat rankingnya gitu teman. Nah, kalau misalnya aku, puji Tuhan, waktu tahap pertama aku ikut ranking 5 dari 19 orang. Nah, yang tahap kedua aku ranking 2 teman-teman dari 19 orang. Wah, itu aku senang banget bisa sampai ikut ranking teratas seperti itu. Tapi itu kan dari sisi rekrutmen aja. Setelah kalian betul-betul kerja, itu kan kalian menghadapi tantangan pekerjaan di BCA yang secara real, itu adalah ujian yang sesungguhnya sih. Jadi tetap harus belajar terus, belajar lagi, biar kalian tetap berkembang. Nggak cuma waktu training aja nilai kalian bagus. Kalau sistem trainingnya gimana sih? Jadi kalau training itu kita biasanya mulai jam 8 sampai jam 5. Sampai jam 5 itu kita ada, kalau misalnya ada materi yang isi dari pihak-pihak cabang. Jadi kayak kepala KCP-nya atau mungkin kepala bagian dari SPV-nya, itu mereka bakal isi-isi materi. Dan setelah materi kita bakal isi e-learning juga teman. Nah, isi e-learning itu juga harus ada batas kelolosannya juga. Jadi kalau misalnya memang nggak lolos, ya kamu harus ulang lagi biar kamu dapat nilai minimal dari e-learning yang kamu kerjain di materi tersebut. Jadi memang harus betul-betul walaupun secara online itu kalian harus betul-betul mengikuti secara maksimal sih. Menurutku sama aja capeknya kayak training offline kok. Terus nanti waktu ujian, apalagi ujian role play, nanti pihak role play yang menguji juga dari pihak cabangnya langsung. Jadi bisa jadi kepala KCP-nya atau mungkin kepala bagian. Jadi memang dari pejabat-pejabat banknya yang bakal menguji dari kalian. Jadi memang harus mempersiapkan diri secara baik, karena pertanyaannya itu memang bisa nyeleneh-nyeleneh nih. Jadi nggak cuma terkait dengan materi yang kalian pelajarin aja kayak gitu. Dan kalau misalnya ujian tertulis juga sama ya kayak waktu verifikasi tes online. Jadi kalian ngisi nih pakai 2 device boleh. Biasanya sih pakai 2 device ya. Jadi yang satu sebagai kamera itu harus nyorot kalian, bisa dari belakang. Intinya yang kelihatan diri kalian ngerjain, sama dari kamera itu juga harus lihat layar device kalian. Boleh lewat HP, boleh lewat komputer, boleh lewat tab. Jadi itu biar benar-benar kelihatan kalau kalian mengerjakan itu sendiri, nggak dibantu orang lain atau nggak nyontek juga. Dan waktu maksudnya waktu training diharapkan kalian juga membawa diri dengan baik. Apa yang kata trainer kalian ucapkan itu dilakukan. Kan kadang kan ada waktu pengumpulan buat e-learning, itu juga harus sesuai, jangan seenaknya sendiri. Kalian itu juga bisa buat penilaian dari mereka ke kalian. Yang terakhir pasti kebanyakan pada tanya gajinya berapa sih, dibayar nggak sih, karena judulnya magang gitu. Jadi kalau program magang bakti BCA itu bisa diperpanjang maksimal 3 tahun, diperpanjang per 1 tahun. Nah, per 1 tahun, kalau misalnya tahun pertama itu kemarin aku tanda tangan kontrak, gaji itu sudah otomatis di atas UMR ya pasti. BCA nggak pelit-pelit banget kok kalau gaji. Terus ada tunjangan teller sekitar 500 kalau nggak salah, tunjangan CSO, kalau tunjanganku itu sekitar 200 atau 250, aku kurang nggak sih sebetulnya.
Dan ada tunjangan pendidikan atau tunjangan akhir kontrak. Tunjangan akhir kontrak untuk tahun pertama itu sebesar 14 juta. Tahun kedua aku agak lupa berapa, dan tahun ketiga informasinya sih 18 juta ya. Dan itu didapatkan ketika kalian sudah akhir kontrak. Itu teman. Buat kalian yang ada rencana mau daftar atau memang lagi proses rekrutmen, semoga lolos, semoga diberikan nilai yang terbaik. Banyak-banyak belajar, banyak-banyak mempersiapkan diri, banyak cari informasi, karena sekarang informasi mudah diakses. Kalau ada pertanyaan seputar video ini, bisa komen di bawah, atau mungkin kalian minta aku bahas fokus ke bagian interviewnya aja, atau mungkin tes assessmentnya aja, bisa komen di bawah. Nanti aku buatin videonya, next aku upload sesuai dengan permintaan kalian. Kasih.